Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Reza, di video pembelajaran geografi kelas 11. Di materi kali ini kita akan membahas batas-batas wilayah Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Anda semua menyiapkan peralatan untuk menulis dengan tujuan agar semua hal yang dianggap penting agar dapat dicatat di dalam buku catatan yang telah disediakan. Oke, kita mulai. Batas-batas negara Indonesia. Batas antara negara Indonesia dengan negara tetangga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu batas laut dan batas darat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan. Tentunya negara kepulauan identik dengan jumlah lautan yang lebih luas dibandingkan dengan daratan. Jadi di sini Indonesia mempunyai beberapa batas laut yang harus kita ketahui. Kita mulai dari batas daerah laut dulu. 1. Batas laut. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB pada tahun 1982, batas negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain terdiri atas 3 jenis. Yang pertama ada batas teritorial. Batas teritorial adalah batas yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. Garis dasar adalah garis hayal yang ditarik pada pantai pada saat air laut surut, sehingga menghubungkan titik-titik dari ujung pulau. Itu adalah batas teritorial. Kita lanjut. Yang kedua, batas landas kontinen. Batas landas kontinen telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982 pasal 76 sampai 85. Batas laut kontinen menurut pasal 76 Konvensi Hukum Laut adalah: yang pertama, dasar laut dan tanah di bawahnya terletak di luar laut teritorialnya sepanjang adanya kelanjutan ilmiah dari wilayah daratannya sampai pinggiran tepi kontinen. Yang kedua, dasar laut dan tanah di bawahnya sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Yang ketiga, landas kontinen dimungkinkan di bawahnya sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Yang keempat, landas kontinen dimungkinkan mencapai 350 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Yang kelima, tidak melebihi 100 mil laut dari kedalaman 2.500 meter. Kita lanjut lagi yang bagian C, yaitu batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan hal yang sangat vital, karena di dalamnya terdapat kekayaan sumber daya alam hayati dan non-hayati, sehingga mempunyai peranan penting bagi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Batas zona ekonomi eksklusif adalah batas negara yang ditarik 200 mil dari garis dasar ke arah laut lepas atau laut bebas saat air surut. Jadi di sini untuk batas ZEE atau zona ekonomi eksklusif itu seringkali dipermasalahkan oleh negara kita dengan negara-negara yang sering mencuri ikan. Salah satunya di kejadian kemarin ya, itu ada insiden masuknya kapal nelayan Tiongkok ke perairan Laut Natuna Utara. Gara-gara hal itu terjadi pertikaian atau meningkatkan tensi hubungan negara Cina dengan Indonesia. Negara kita menganggap bahwa nelayan daerah Cina telah melanggar peraturan dari zona ekonomi eksklusif, karena orang-orang Tiongkok atau nelayan Tiongkok itu telah berani memasuki wilayah kita untuk mengambil kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita. Nah, sebagai negara maritim, batas wilayah kita itu mayoritasnya tentunya berada di lautan. Beda halnya dengan negara-negara lain. Jadi untuk negara Indonesia, kita itu punya lautan yang sangat-sangat luas, sehingga kita juga kaya akan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati.
Sehingga banyak negara lain yang mengincar negara kita untuk mengambil hasil alam dari negara kita. Jadi sebagai negara yang punya laut yang lebih luas, tentunya kita harus memiliki hukum yang kuat di bidang kelautan. Ketika Ibu Susi Pujiastuti memimpin kemarin, itu banyak sekali nelayan-nelayan asing yang ditenggelamkan kapalnya. Itu salah satu contohnya ya. Berbeda dengan sekarang. Oke, kita lanjut mengenai penjelasan batas wilayah laut Indonesia. Ini bisa kita lihat pada gambar yang sudah tertera di video ini. Kita mulai dari lautan teritorial atau wilayah dengan ciri-ciri jaraknya dihitung 12 mil dari laut, kemudian kedalamannya penuh dan biasanya berada di negara yang memiliki banyak pantai. Kemudian berikutnya ada zona ekonomi eksklusif dengan ciri-ciri 200 mil jaraknya dari pangkal pulau. Di sini kapal asing bebas lewat, tapi pemanfaatannya sesuai dengan izin negara Indonesia. Kemudian tidak ada hak politis. Berikut ada landas kontinen dengan ciri-ciri maksimal 200 mil laut dari garis pangkal pulau, berupa dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut teritorial. Kapal asing di sini bebas lewat, tapi pemanfaatannya landas kontinen sesuai izin Indonesia. Batas landas kontinen dengan negara tetangga kita biasanya ada dengan India, Thailand, kemudian Malaysia, Vietnam, Australia, dan Papua Nugini. Oke, kita lanjut ke batas berikutnya, yaitu batas daratan. Dibandingkan dengan batas laut tadi, batas daratan cenderung lebih sedikit karena kita negara kepulauan. Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas alam atau buatan. Batas wilayah bisa dilihat dari batas alam seperti gunung, hutan, dan sungai. Sedangkan batas buatan berupa patok-patok wilayah yang disepakati kedua negara. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Batas-batas wilayah darat Indonesia dari 3 negara dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Kalimantan memiliki panjang kurang lebih 2000 km. Sebagian besar batasnya merupakan batas alam dan berupa punggung gunung atau garis pemisah air atau istilahnya watershed. Lanjut yang kedua, batas darat antara Indonesia dan Papua Nugini. Mengacu kepada perjanjian antara Indonesia dengan Australia mengenai garis-garis batas tertentu antara Indonesia dengan Papua Nugini pada tanggal 12 Februari 1973 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973. Jadi untuk batasnya ada yang berupa patok-patok wilayah atau hanya sekedar tugu. Jadi itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua negara. Yang ketiga, ada batas darat antara Indonesia dengan Timur Leste. Mengacu pada perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dengan Portugis pada tahun 1904 dan Permanent Court Award atau PCA tahun 1914 serta Provisional Agreement antara Indonesia dengan Timur Leste yang ditandatangani pada tanggal 8 April 2005. Perbatasan Indonesia dengan Timur Leste terdapat 2 sektor, yaitu barat sepanjang lebih kurang 120 km dan sektor timur sepanjang lebih kurang 180 km. Nah, ini adalah peta Indonesia. Bisa kita lihat di sini batas-batasnya. Di sini berbatasan dengan negara Malaysia. Ini juga Malaysia. Ini ada Papua Nugini dan ini batas yang terakhir adalah dengan negara Timur Leste. Jadi cukup sedikit dibandingkan dengan batas wilayah laut. Kita lanjut yang ketiga, ada batas udara. Batas wilayah negara Indonesia di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut. Dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Menurut Konvensi Chicago tahun 1944,
Setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya. Artinya di sini tidak ada satupun pesawat udara asing dapat melewati wilayah ruang udara suatu negara tanpa izin dari negara yang bersangkutan. Kita ambil contoh seperti ini. Misalnya negara kita itu akan dilalui oleh pesawat dari negara asing. Tentunya mereka harus berada di rute yang telah ditetapkan oleh hukum-hukum internasional. Jika ada pesawat asing yang masuk di wilayah udara Indonesia, itu otomatis akan terdeteksi oleh pasukan Angkatan Udara Republik Indonesia. Jadi setiap negara itu punya batas-batas udara. Nah, ini adalah ruang atau wilayah kepentingan udara di negara kita. Ini kita berpatokan kepada wilayah laut tadi, ada yang teritorial, ada ZEE, dan lain-lain. Nah, ini juga yang teritorial dan yang lain ya. Bisa dilihat sendiri di sini. Kita lanjut yang bagian D. Kaitan letak, luas, dan batas Indonesia dengan poros maritim dunia. Indonesia secara astronomis terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang artinya di sini berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sehingga Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, menerima penyinaran matahari sepanjang tahun, dan banyak pula terjadinya penguapan, sehingga kelembaban udara di sini sangat-sangat tinggi. Posisi strategis negara Kesatuan Republik Indonesia di antara persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik secara otomatis memberikan banyak potensi sumber daya ekonomi laut yang bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk masa depan bangsa dan tulang punggung pembangunan nasional. Sehingga poros maritim dunia menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang sangat besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim. Kita lanjut lagi ke karakteristik wilayah daratan Indonesia. Wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air dan berbentuk padat. Bentuk muka bumi berupa daratan dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Secara umum, setiap bentuk muka bumi menunjukkan pola aktivitas penduduk yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kenampakan fisik yang utama adalah pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang memanjang. Indonesia menjadi titik temu dua rangkaian pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Pegunungan Sirkum Mediterania membentuk dua busur pegunungan, yaitu busur luar dan busur dalam. Nah, sekarang kita lihat apa itu busur dalam dan apa itu busur luar. Kita mulai dari busur dalam. Busur dalam memiliki ciri bersifat vulkanik karena berhubungan dengan proses subduksi. Proses ini memicu lempeng menghujam, kemudian meleleh menjadi magma dan menjadi gunung berapi. Busur pegunungan banyak ditemukan di sepanjangan bukit barisan, tentunya di Pulau Sumatera, jalur gunung api di Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Alor, Solor, Wetar, Kepulauan Banda, dan Pulau Saparua. Gunung api yang ada di busur dalam antara lain Gunung Leuser, Krakatau, Merapi, Bromo, Gunung Agung, dan Gunung Rinjani. Ini adalah contoh dari busur dalam tadi. Yang pertama ada Gunung Merapi yang sangat-sangat terkenal. Yang kedua ada Gunung Krakatau, tentunya terletak di Selat Sunda.
Yang ketiga Gunung Leuser, terletak di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kemudian ada Gunung Rinjani, terletak di Lombok. Oke, kita lanjut ke kebalikan atau temannya dari busur dalam, yaitu busur luar. Dengan ciri-ciri tidak bersifat vulkanik, karena hanya merupakan rangkaian pegunungan limpatan akibat tumbukan di tepi lempeng. Jadi ini tidak mengandung yang namanya gunung api. Busur pegunungan ini terdapat di Pulau Simelu, Pulau Nias, Kepulauan Mentawai, dan Pulau Enggano. Meskipun beberapa pulau ini tidak mengandung gunung api, namun tetap rawan yang namanya gempa bumi. Kenapa? Karena terjadi pergerakan lempeng-lempeng yang aktif di sana. Busur luar kemudian membentuk jalur pegunungan dasar laut sepanjang pantai barat Sumatera dan pantai selatan Jawa. Busur pegunungan ini kembali muncul di daratan Pulau Sewu, Rote, Timor, Babar, Kepulauan Kei, Pulau Seram, dan Pulau Buru. Kita lanjut yang kedua, tadi kan rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania. Sekarang rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik yang membentuk cincin api Pasifik memiliki 2 cabang di Indonesia. Yang pertama, cabang yang memanjang dari Pulau Luzon, yaitu di negara Filipina, ke pegunungan di Kalimantan melalui Pulau Pahlawan dan Kepulauan Sulu. Pada cabang Sirkum Pasifik di Kalimantan tidak ada gunung api yang aktif satupun. Jadi gunungnya sudah mati ataupun bisa dikatakan gunung yang non aktif. Yang kedua, cabang yang memanjang dari Pulau Luzon ke Samar, Mindanao, Kepulauan Sangihe, dan Pulau Sulawesi, lalu menyambung ke busur Papua di Halmahera, lalu Pulau Papua. Busur Papua terbentuk akibat tumbukan lempeng Australia terhadap lempeng Pasifik. Gunung api di Indonesia menjadi bagian Pacific Ring of Fire. Beberapa gunung api di Indonesia terkenal dengan letusan yang maha dahsyat. Contohnya Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 dengan kekuatan setara 150 megaton atau 1000 kali dari kekuatan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Itu bisa kita bayangkan betapa maha dahsyatnya gunung tersebut meletus. Kemudian Gunung Toba yang menyebabkan terjadinya musim dingin vulkan selama 6 tahun setelah ledakannya sekitar 74.000 tahun yang lalu. Jadi Indonesia ini memiliki gunung-gunung purba yang super bahaya pada zamannya. Oke. Saya rasa cuma itu untuk pembahasan materi di video kali ini. Jika ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar. Tentunya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.